Halo semuanya, saya Anggun Ayudia Novitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan proses penyusunan esai mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia dengan bantuan AI. Esai yang saya susun berjudul Pengaruh Kedatangan Bangsa Barat Terhadap Pola Pendidikan Tradisional di Indonesia. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan AI. Bagaimana AI itu membantu proses riset serta refleksi saya terhadap penggunaan AI secara etis dan akademis. Kemudian latar belakang dari tugas ini adalah tugas ini mengharuskan saya menyusun esai akademik dengan struktur ilmiah, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan hingga penutup, serta melampirkan log interaksi AI dan refleksi penggunaan AI. Tujuan utama tugas ini bukan hanya menghasilkan esai, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, riset sejarah, dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Langsung saja saya jelaskan proses interaksi saya dengan AI. Pada tahap awal, saya menggunakan AI untuk membantu menentukan judul esai. Saya memberikan prompt kepada AI dengan menjelaskan peran saya sebagai sejarawan pendidikan dan tema yang diberikan, yaitu pendidikan Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat. Dari beberapa alternatif judul yang diberikan AI, saya memilih salah satu judul yang paling sesuai lalu melakukan penyesuaian redaksi agar lebih fokus dan akademis. Di tahap ini AI berperan sebagai alat bantu ide, bukan sebagai penentu akhir. Penggunaan AI dalam penyusunan kerangka dan pembahasan. Selanjutnya saya menggunakan AI untuk membantu menyusun kerangka esai. AI memberikan gambaran umum mengenai poin-poin penting seperti kondisi pendidikan tradisional sebelum kolonialisme, perubahan akibat kedatangan bangsa Barat, kebijakan pendidikan kolonial, serta bentuk adaptasi dan perlawanan pesantren. Namun seluruh kerangka tersebut saya evaluasi kembali dan saya sesuaikan dengan sumber-sumber jurnal yang saya pilih. AI membantu mempercepat pemetaan ide, tetapi analisis historis tetap saya lakukan sendiri berdasarkan literatur ilmiah. Evaluasi sumber dan proses riset. Nah, dalam proses riset saya tidak sepenuhnya bergantung pada AI. Saya tetap mencari dan membaca jurnal akademik secara mandiri. AI saya gunakan hanya untuk menjelaskan relevansi dan kredibilitas sumber, tetapi keputusan akhir tetap berdasarkan pemahaman saya terhadap isi jurnal tersebut. Saya memastikan bahwa semua sumber yang digunakan dapat diakses berasal dari jurnal ilmiah dan relevan dengan topik esai. Proses ini melatih saya untuk tidak menerima informasi AI secara mentah, melainkan melakukan verifikasi dan analisis kritis. Kemudian refleksi, etika, dan tanggung jawab akademik. Dalam penggunaan AI, saya sangat memperhatikan aspek etika akademik. Saya tidak menyalin langsung jawaban AI ke dalam esai. Semua hasil dari AI saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri dan saya sesuaikan dengan konteks akademik. AI saya posisikan sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai penulis utama. Saya juga memastikan bahwa kesimpulan esai berasal dari pemahaman saya terhadap literatur, bukan dari narasi AI semata. Kemudian dari pengalaman ini saya belajar bahwa AI dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam proses akademik, terutama dalam menyusun kerangka dan memahami konsep awal. Namun kualitas karya ilmiah itu tetap bergantung pada kemampuan peneliti dalam membaca sumber, berpikir kritis, dan menjaga integrasi akademik. Kedepannya, saya berencana menggunakan AI secara lebih selektif untuk mendukung analisis dan riset sejarah tanpa menghilangkan peran utama saya sebagai penulis dan peneliti. Baik, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat bertemu di video yang selanjutnya.